Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Ini lebih semangat ya. Amin. Jadi kita akan mulaikan ibadah doa malam kita. Kita tundukkan kepala ya Bapak. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami tidak sesuai keinginan kami ya Bapak. Tapi kami percaya yang kami rencanakan Tuhan itu kami taruhkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Biarlah dengan ibadah doa malam ini Tuhan, kami semakin membangun jiwa kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan.
terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat hati kami untuk-Mu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami pada-Mu Tuhan dalam ibadah doa malam ini ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Tiada Kau lewatkan kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi, biarlah kita lebih lagi mengangkat hati kita kepada Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Dengan lembut kita nyatakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hati. Kami mengangkat hati kami pada-Mu Tuhan. Lebih lagi kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Engkau anugerah terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami pada-Mu ya Tuhan. Biarlah semua kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab hanya Yesus anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi
kami Tuhan, dari depan, belakang, pinggir, kiri kanan ya Tuhan. Setiap kami tiada terlewatkan ya Tuhan jamaah-Mu. Kau mengangkat setiap hati kami Tuhan, setiap kelemahan-kelemahan kami, semua kami serahkan di tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa. Kami serahkan, haleluya. Terima kasih ya Yesus, haleluya. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya percaya padamu Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita percaya Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Dia menolong kita dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan bahwa Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Setiap mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sumber kuat kami. Engkau kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Pegang tangan kami. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, haleluya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
selamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Hanya padamu kami berseru Tuhan. Amin. terpujilah Kau Tuhanku. Haleluya. Kami memuji Kau Tuhan. Terima kasih. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah
untuk Tuhan kita. Yes, ini kami Tuhan. Setiap puji-pujian kami biarlah Engkau mendengar ya Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan hati kami seperti tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami beri itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Amin. Dipersilakan duduk saudara. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rindu kami. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu
lagi Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk kami ya Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan memenuhiku. Kekudusan-Mu memenuhi. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ubah hati kami ya Yesus. hatiku Ubah kami ya Tuhan. Terima kasih. kudus berkenan bagiku, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saya undang jemaat makin berdiri. Yes Tuhan, ini kami Tuhan. Ubah hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Kudus, kudus, kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan kami, kuduskan hati kami ya Tuhan. Kami mengubah hati kami Tuhan untuk seperti hati-Mu. Yes, Ubah hatiku seperti hati-Mu. terima kasih Tuhan. Dan bagiku bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, Serupa dengan gambar-Mu. serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Kau berikan di malam yang indah saat ini Tuhan.
Kami bertelut di bawah kaki-Mu, menikmati doa malam kami. Kami rindu perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya tanpa Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Kami butuh tangan kasih-Mu, kami butuh urapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap kuat menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Amin. Kami percaya tanpa Engkau kami tak mampu berbuat apa-apa, tapi kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami, taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kita diberkati sepanjang minggu ini, lambaikan tangan yang diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan yang memberi kemuliaan bagi kita. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Loyo ya. Tapi nggak apa-apa. Kita semua pasti ya kepingin menerima mujizat. Ya apa enggak? Amin. Kepingin perlu mujizat, butuh mujizat. Ya, sangat butuh mujizat. Saya percaya itu kepingin kita alami. Padahal kita juga sering loh dalam hidup kita ini menerima mujizat. Ada yang sampai hari ini belum pernah menerima mujizat Tuhan? Pasti semua pernah ya? Oh ada? Ada enggak? Enggak ada ya? Semua pasti pernah mengalami mujizat. Besar atau kecil tapi kita pernah mengalami mujizat. Nah, dengan kata lain kita ingin sekali merasakan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Khususnya akhir-akhir ini ya. Banyak yang mengalami masalah, problema, khususnya dalam masalah ekonomi, dan lain-lain. Supaya iman kita semakin yakin dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kita yakin enggak kalau terjadi mujizat, terus juga terjadi pertobatan? Yakin? Yang yakin angkat tangan. Yang enggak yakin terjadi mujizat, enggak terjadi pertobatan, angkat tangan. Jadi semua yakin ya, kalau terjadi mujizat pasti terjadi pertobatan. Dipegang ya, catat ya. Jadi kalau terjadi mujizat, terjadi pertobatan. Ya. Tetapi banyak juga orang-orang yang mengalami dan melihat mujizat Tuhan terjadi di depan matanya dan mata kepalanya sendiri terjadi mujizat, tapi enggak bertobat. Ya. Banyak juga itu, mengalami sendiri, melihat sendiri dengan mata kepala, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya, tapi jauh dari pertobatan, atau tidak mau mempercayai mujizat itu dari Tuhan. Contohnya, seperti Raja Firaun. Raja Firaun kurang apa? Melihat mujizat di depan matanya. Tongkat Musa jadi ular. Laut terbelah dia melihat juga. Waktu bangsa Israel berjalan, itu mujizat kan luar biasa, spektakuler ya kan. Laut terbelah dia melihat, tapi dia pun enggak bertobat. Sampai kematian anak sulungnya, itu udah dibilang sama hamba Tuhan ini. Kalau kamu enggak mau melepaskan bangsa Israel ini, maka anak-anak sulung orang Mesir akan meninggal. Itu terjadi di depan matanya, mujizat. Mujizat Tuhan kan udah disampaikan tapi dia enggak percaya. Akhirnya terjadi kematian anak sulung. Itu pun gak terjadi pertobatan. Dia bahkan masih mengejar bangsa Mesir, gak mau melepaskan dia orang-orang Mesir ini untuk bebas. Bayangkan, mujizat di depan mata terjadi. Air menjadi darah. Terjadi dengan luar biasa. Tapi tidak terjadi pertobatan. Yudas mengikuti Yesus 3,5 tahun. Dia melihat enggak mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus.
air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan. Mujizat-mujizat terjadi mengikuti pelayan Yesus. 5 roti, 2 ikan, 5.000 kenyang. Yudas melihat. Mujizat terjadi, dilihat oleh Yudas, dirasakan, bahkan dia ikut dalam bagian seperti kita saat ini duduk di sini. Kita juga murid-murid Tuhan. Kita juga melihat mujizat-mujizat Tuhan. Pertanyaannya, kita seperti murid yang 11 murid itu atau kita satu murid ini? Yudas yang udah mengalami mengalami mujizat, menerima mujizat, tapi kita masih tetap seperti orang yang kedagingan, orang yang enggak mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu makanya itu juga terjadi kepada kita. Secara enggak sadar kita juga mengalami, ya, roh-roh Yudas, roh-roh Firaun itu menghinggapi kita juga. Kita seringkali seperti bangsa Israel yang seringkali juga melihat bahkan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Tadi kan saya sudah tanya, kita semua pernah mengalami mujizat, semua mengaku pernah mengalami mujizat. Ya, tapi mujizat terjadi belum tentu pertobatan terjadi. Kalau kita semua yakin ya, mujizat terjadi, pertobatan pasti. Ada amin? Ngerti sampai di sini? Jadi Tuhan mengeluarkan mujizatnya pun di depan kita, belum tentu kita ini bisa bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada amin? Jadi bukan mujizat yang membuat kita ini bertobat, tapi apa? Apa yang membuat kita ini bisa bertobat? Disimpan dulu ya, nanti sampai akhir baru saya jelaskan. Inilah, kita ini seperti bangsa Israel, kadang-kadang kita ini tegar tengkuk, mengalami mujizat, kita sakit, kita berdoa, disembuhkan, kita kekurangan, kita minta kepada Tuhan, diberi berkat-berkat Tuhan, tapi kita sering lupa. Ya, melalui mujizat-mujizat yang kita terima, mungkin kita merasa spektakuler, wow, luar biasa, saya ditolong Tuhan, sakit parah disembuhkan, dalam nama Yesus sembuh, wow, ya. Orang yang terikat dengan roh-roh jahat dibebaskan, didoakan, dibebaskan, dilepaskan, kita merasa wah luar biasa mujizat Tuhan. Ya, tapi itu hanya berjalan berapa bulan aja paling. Kalau kita hanya mengharapkan mujizat-mujizat Tuhan, hanya mengharapkan berkat-berkat Tuhan, maka iman kita nggak bisa bertahan lama dalam pertobatan itu. Karena apa? Kita ini manusia yang tegar tengkuk. Gambarannya seperti orang Israel. Mujizat terjadi di depan mata, laut terbelah, udah kurang apa lagi spektakuler. Baru aja melewati laut itu terbelah. Apa yang dilakukan? Musa 40 hari di sana, kelamaan gak turun-turun. Udah bikinkan ilah lain, bikinkan emas, kata si Harun. Harun pun iman yang enggak teguh, pelin-pelan. Ditekan oleh anggotanya menurut. Akhirnya dibuatkannya lah lembu emas. Padahal mujizat baru aja terjadi di depan matanya, bisa menyeberang laut kosong dengan jalan kaki. Bayangkan, mujizat sespektakuler itu belum membawa pertobatan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Abraham, ya. Bapak orang percaya. Siapa percaya Abraham ada di sorga? Angkat tangan. Semua yakin ya, Abraham ada di sorga ya. Kalau Salomo di sorga enggak? Enggak tahu ya, saya pun enggak tahu. Soalnya di Alkitab enggak dicatat. Yang jelas yang masuk di sorga itu Abraham. Karena apa? Ini yang dikatakan Abraham kepada orang kaya yang memohon kepadanya supaya Lazarus yang telah mati itu dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali untuk apa? Untuk memperingatkan kelima saudaranya yang masih hidup, belum meninggal. Karena apa? Orang kaya ini udah meninggal, dia udah ada di Hades. Hades itu tempat penantian yang penuh dengan siksaan setiap harinya, seperti neraka gitu, tapi belum neraka itu, masih pintunya neraka. Mungkin pintu tapi belum dibuka, di depannya aja udah panas kayak gitu. Ya. Supaya apa? Supaya saudara-saudara yang masih di bumi ini
peringatkan. Yang orang kaya ini bilang katanya, kalau ada orang yang udah meninggal, memperingatkan orang yang hidup ini, pasti mereka bertobat. Mau mengikuti jalannya orang yang sudah pernah mati ini, yang turun dari surga, gitu kan? Bayangkan orang kaya ini udah ada di Hades, tapi tetap saja mempunyai sifat yang tidak baik, merasa dia punya kuasa arogan. Bahkan Abraham yang udah di surga pun diperintahkan diminta supaya dia membangkitkan orang yang pernah dari surga supaya kelima saudaranya diselamatkan. Inilah kadang-kadang ya orang kaya ini egonya tinggi, mau menang sendiri. Bayangkan Abraham pun diperintahnya seperti itu. Coba kita buka di Lukas 16, 30-31. Udah dapat? Belum ya? Ada yang bawa Alkitab? Ayo kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham apa? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau orang ini mendengarkan kebenaran firman aja nggak mau percaya, nggak mau bertobat, kata Abraham apa? Percuma, sekalipun Lazarus ku bangkitkan kembali untuk menjadi pemberita Injil kepada orang-orang yang masih hidup, kata Abraham apa? Percuma. Bayangkan. Soalnya apa? Soalnya Abraham ini udah pengalaman, dia udah tahu Musa yang memberikan mujizat-mujizat spektakuler seperti itu pun orang-orang Israel nggak bertobat. Sampai hari ini pun mereka masih menunggu si Mesias ini, Sang Mesias. Padahal Sang Mesias sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Kita tidak dapat naik ke sorga bila tidak ada pemandunya. Ada amin? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ini ada di Yohanes 3:13. Dicatat, nanti pulang dibaca. Dan perkataan Abraham terbukti di mana ketika Allah mengutus anaknya yang dari sorga itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, turun ke dunia ini menyelamatkan manusia, berapa banyak yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Padahal dia sendiri pribadi Tuhan yang turun dari sorga ke dunia ini supaya orang-orang bertobat, tidak seluruh dunia percaya. Ini kata-kata Abraham tadi, percuma. Kalau orang nggak percaya dengan Nabi Musa, kitab-kitab Musa, percuma orang turun dari sorga. Tapi Tuhan tetap nggak bilang percuma. Tuhan tetap mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Bahkan bangsanya sendiri yang menyalibkan dan menyemooh Tuhan Yesus. Yang padahal Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Banyak yang bingung ya, Tuhan kita ini model apa gitu ya. Trinitas kan? Ada yang tahu soal Trinitas? Angkat tangan. Jelaskan di sini. Enggak ada yang tahu. Trinitas itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu Tuhan, tiga pribadi, tiga kepribadian. Semuanya itu bermula dari apa? Dari Kejadian 1 ayat 1. Marilah kita sama-sama menciptakan dari Kejadian 1 sampai 3 itu, marilah kita sama-sama, berarti Tuhan enggak satu ya, pribadinya enggak satu ya, sama-sama menciptakan dunia ini atau menciptakan manusia segambar dengan kita. Jadi Tuhan kita ini yang pertama adalah Tuhan Allah Bapa. Dia akan mempunyai firman. Apapun di dunia ini diciptakan melalui firman. Pribadi yang kedua, pertama itu Allah Bapa,
yang menguasai dunia, surga dan langit semuanya. Tapi dia itu juga mempunyai firman. Firman ini adalah kata-kata dia, mulut dia, firman. Firman menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia. Firman itulah yang menurunkan Alkitab ini. Kata-katanya Injil itu, jadi Injil itu. Jadi pertama Allah Bapa, kedua Allah Anak, yaitu Sang Firman itu yang turun ke dunia. Setelah Sang Firman menyelesaikan tugasnya untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, seperti yang diminta oleh orang kaya ini, Abraham, maka Bapak memberikan orang yang betul-betul dari sorga turun ke dunia, supaya apa? Kita yang nggak mengenal sorga, kita bisa tahu jalan ke sorga. Melalui Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat kepada Bapa, datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Tuhan. Yaitu dua pribadi ya. Pertama Allah Bapa, dari Allah Bapa itu firman-Nya aja, dia berfirman, jadilah jadi, jadilah terang, jadilah malam, laut dipisahkan. Akhirnya firman-Nya ini, karena dia kan maha kuasa, saya jelaskan. Jadi dia bisa, firman ini jadi daging. Jadi Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Jadi Allah Bapa, Allah Firman, setelah Sang Firman ini menyelesaikan tugasnya di dunia, memberikan contoh-contoh. Kalau yang lalu kan saya bahas, Allah Abraham, Ishak, Yakub, sampai Tuhan Yesus. Itu anak perjanjian. Jadi nabi-nabi itu diturunkan keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Sampai ke Tuhan Yesus itu masih turunan mereka. Ngerti sampai di sini? Masih belum, Herlin? Kalau di firman, ada firman, saya agak lupa. Bapak dan aku adalah satu. Gimana ya? Coba Yohanes 3 ayat, kalau Yohanes 3, 16-17, itu kesaksian bahwa tiga pribadi datang bersama-sama. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka dia keluar dari air, segera keluar dari air, maka nampaklah Roh Kudus yang berupa seperti burung merpati turun kepada Tuhan Yesus, dan ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, maka kepadanya lah aku berkenan. Ini menunjukkan tiga pribadi itu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, datang bersamaan. Itu di Yohanes 3 ayat 16-17 kalau enggak salah. Matius 3, 16-17. Kalau Yohanes 1, 1-3. Yohanes 1-3, itu firman yang jadi sama Tuhan kan. Coba dibuka aja. Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sebagai Injil. Makanya ditulis Injil. Injil itu Matius, Markus, Lukas tentang kehidupan Tuhan Yesus. Dia berfirman, dia berkata, dia menciptakan, dia membangkitkan. Itulah pribadi yang kedua. Pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Rohnya ini ya Tuhan sendiri, Roh Tuhan sendiri diturunkan ke Roh Kudus. Inilah setelah Yesus naik ke sorga, disebut zaman anugerah, zaman kemurahan, zaman kasih. Makanya kita bisa menikmati Roh Kudus. Karena apa? Karena Yesus sudah menurunkan, atau dia bilang kan sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, aku tidak akan membiarkan kalian yatim piatu, akan memberikan seorang penolong yang namanya Roh kebenaran. Ada yang bilang di firman ada Roh kebenaran, ada juga yang Roh
Kudus. Itu pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus. Jumpanya sama-sama di 1 Matius tadi ya, 3 Matius. Matius 3 ayat 16-17. Nah, bayangkan, Sang Firman yang adalah penghuni sorga yang turun ke bumi ini memberikan mujizat-mujizatnya. Orang meninggal dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, sakit apapun, beribu-ribu orang pun yang datang kepada Tuhan, firman Tuhan selalu menulis, semuanya disembuhkan. Kerasukan model apapun, semua dilepaskan, gak ada yang ketinggalan ya. Kalau orang-orang zaman sekarang kan mungkin ada ya 100 orang yang sembuh 50 masih. Kalau zamannya Tuhan Yesus 100 orang datang 100-100-nya sembuh. Yang terikat 1000-1000-1000-nya sembuh, dilepaskan. Gak ada yang gak disembuhkan. Itulah karena apa? Karena ini Sang Firman yang datang sebagai manusia. Jadi firman melalui mulutnya ini mujizat-mujizat terjadi. Tapi itu pun masih disalibkan, nggak dipercaya. Pernah berkata, kalau kalian masih meragukan, ini muridnya bertanya ya, kalau kalian masih meragukan, aku ini Mesias apa bukan, nggak usah lihat dia, nggak usah lihat silsilah atau apapun. Tapi lihatlah dari pekerjaan-pekerjaanku yang telah kulakukan. Itu muridnya Yohanes Pembaptis yang tanya, apakah engkau itu Sang Mesias atau aku masih menunggu lagi? Tapi Yesus bilang sama Yohanes, ini bahasa sehari-hari ya, saya beri supaya gampang aja kalian menerima. Bilang sama Yohanes Pembaptis gitu aja, kalau masih meragukan Yesus sebagai Mesias katanya, tengok aja dari pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Orang meninggal bangkit, yang sakit disembuhkan, yang timpang berjalan katanya, yang lumpuh pun berjalan, yang buta melihat. Tuhan bilang gitu. Nah, seperti itu pun mujizat-mujizat terjadi. Beribu-ribu orang, dari 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang dewasa laki-laki kenyang. Belum istri dan anak-anaknya. Siapa yang bisa bikin mujizat seperti itu? Nggak ada ya. Makan siang gratis mau ngasih seluruh Indonesia. Belum jalan, waduh, ikannya cuma kecil-kecil katanya. Baru percontohan udah enggak jalan. Nah, kita saat ini dalam zaman anugerah, kita sudah banyak melihat mujizat. Bahkan mengalami mujizat-mujizat sendiri. Kita mengalami di pribadi kita, mujizat-mujizat. Tapi kadang-kadang kita masih menyalibkan Tuhan yang kedua loh. Ya, kita menerima mujizat, bukan terjadi pertobatan, tapi kita juga menyalibkan Yesus yang kedua. Kalau mungkin Yesus datang lagi, kita menyalibkan dia lagi. Hati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara kita menganggap rendah Tuhan kita. Injil yang ada di hadapan kita ini. Injil firman kita menganggap rendah berita keselamatan dari Tuhan. Itu udah menyalibkan Yesus yang kedua itu. Kita udah merendahkan, gak menghormati tawaran Tuhan Yesus tentang keselamatan. Mari yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Tapi kita datang dengan keluh kesah. Gak apa-apa datang gitu. Mujizat pasti terjadi. Tapi setelah kita menerima mujizat Tuhan, apakah betul-betul terjadi pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita? Seandainya kita minta uang sama Tuhan, dikasih Tuhan 1 miliar, apakah setelah kita menerima mujizat Tuhan uang 1 miliar ini, kita terjadi pertobatan dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Kebanyakan dari kita, kalau kita terima uang 1 miliar, wow, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, 1 jam aja. Ya, setelah itu apa? Setelah kita menerima mujizat Tuhan, yang terjadi dalam benak kita adalah bagaimana cara menghabiskan berkat Tuhan ini. Bagaimana kita cara menghabiskan mujizat Tuhan ini.
Itu terjadi di mana? Bangsa Israel. Mereka minta daging, Tuhan masak mana terus tiap hari, padahal makanan paling sehat di dunia ini harusnya makanan mana, karena makanan mana dari surga, nggak ada orang yang makan mana sakit-sakitan, ya kan? Tapi dia minta apa? Minta daging, sama Tuhan dikasih daging. Burung puyuh sampai berlapis-lapis jatuh di hadapan bangsa Israel ini waktu di padang gurun, tapi dengan ragusnya, makan sepuas-puasnya. Makanya kita harus latihan puasa ya. Sekarang ini kita akan puasa, kita harus latihan menjaga apa? Sifat tamak dan rakus manusia ini. Ini firman Tuhan yang bilang, bayangkan mereka makan sampai muntah. Muntahnya ini bukan dari mulut lagi, muntahnya sampai dari hidung. Bayangkan, burung puyuh bisa keluar dari hidungnya. Baca nanti firman Tuhan, itu seru itu ya. Mujizat terjadi, minta daging dikasih daging, tapi dengan ragusnya. Apakah setelah itu mereka bertobat? Bangsa Israel ini bertobat? Enggak juga kan? Makanya hati-hati. Karena apa? Kita belum bertobat sungguh-sungguh karena apa? Masih banyak di antara kita yang menyepelehkan firman dengan tetap fokus kepada kedagingan kita. Ya, sifat-sifat kedagingan kita. Kita masih sering main HP, WhatsApp, melebihi membaca firman Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi, ini ya, saya udah khotbah di sini, tapi di sini nggak terjadi. Soalnya sedikit, malu ya kan. Kalau banyak, jemaatnya banyak, pendeta khotbah di mimbar, mereka juga khotbah di tempat duduk mereka. Ngobrol sendiri, ngomong sendiri, itu enggak menghormati firman Tuhan. Pendeta menyampaikan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kita asik balas WA, chat. Itu kita enggak enggak mendengarkan firman Tuhan, enggak menghormati firman Tuhan, sama dengan kita menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Kita enggak menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan, korbannya di atas kayu salib, sehingga firman ini ada. Kita harus serius, mulai saat ini kita serius. Jangan mengejar berkat-berkatnya saja, jangan mengejar mujizat-mujizatnya saja. Mulai malam ini saya tekankan, kita harus mengejar Sang Pemberi mujizat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita cari dahulu kebenaran dan kerajaan dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, mulai malam ini kita betul-betul serius. Kalau firman Tuhan ditaburkan, itu betul-betul Tuhan ingin berbicara kepada kita. Kita buka hati, kita buka telinga kita. Jangan main-main. Gak usah buka HP, gak usah balas WA, chat, semua. Itu Tuhan melihat sikap kita. Ya, seringkali firman disampaikan, ditaburkan, kita juga ikut berkhotbah. Melalui apa? Melalui chat-chat kita, WA kita cerita sini situ, sana sini, nggak karu-karuan. Akhirnya apa? Ya itulah seperti biji yang disemai. Itu berarti kita ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Firman Tuhan ini diremehkan. Akhirnya ke tanah hati kita ini seperti aspal, keras. Jadi biji-biji yang ditabur di hati kita yang keras seperti aspal ini akhirnya diambil si iblis. Dimakanlah sama burung-burung itu. Burung-burung itu siapa? Si iblis itu. Jadi enggak ada yang masuk dalam hati kita, enggak ada masuk dalam pikiran kita. Sehingga kita tetap mengutamakan kedagingan kita. Mulai saat ini kita ambil komitmen. Ada mujizat atau enggak, kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan itulah kekuatan kita. Hanya kita yang tidak fokus meremehkan berita keselamatan. Berupa firman yang disampaikan kepada kita semua. Walaupun hanya 30-60 menit saja firman disampaikan. Tapi kita enggak bisa meninggalkan kedagingan kita. Kita enggak bisa masuk dalam dimensi yang diinginkan Tuhan, dimensi roh ini. Ya. Tidak sanggupkah kamu jaga-jaga barang 1 jam saja? Kata Yesus kepada para muridnya,
termasuk kita yang ada di tempat ini. Semua yang mengaku anak-anaknya harus bisa berjaga-jaga bareng 1 jam saja. Kalau 1 jam saja kita nggak bisa meninggalkan HP kita nggak bisa meninggalkan segala kebutuhan, keperluan kita. Berarti kita nggak menghormati Tuhan. Penutup. Jadi iman bukan karena melihat atau mengalami mujizat sehingga terjadi percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi iman adalah tetap percaya sekalipun tidak mengalami atau menerima mujizat dalam hidup kita. Ada amin? Kalau nggak ada mujizat kita tetap percaya? Wah, aminnya nggak jelas gini ya, ragu-ragu ya. Seandainya nggak ada mujizat kita terima, kita tetap percaya kepada Tuhan? Amin ya. Ayo kita baca ayat penutup kita, Daniel 3, 17-18. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Diulangi, nggak kompak, yang keras. 3, 2, 1. Ayo. Nah, seperti inilah iman yang harus kita punyai. Ya. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang walaupun diperhadapkan dengan pilihan hidup dan mati, tapi dia enggak mau meninggalkan imannya. Ya. Dia enggak menerima mujizat dulu. Sadrak, Mesak dan Abednego enggak menerima mujizat, tapi dia berkata apa? Percuma Raja kau bilang sama saya. Aku tetap enggak mau menyembah patung buatanmu. Aku tetap mempercayai imanku. Percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang harus kita dapatkan ya. Kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa mempertahankan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, maka mujizat terjadi. Seperti Mesak, Abednego itu. Bukan Tuhan langsung menghalaukan karena dia berkata seperti tadi itu. Sekalipun Tuhan mau menolong aku pasti ditolong. Tapi seandainya Tuhan gak mau menolong pun, aku tetap memuji menyembah Tuhan. Dengan kata itu ya, kata lainnya ya. Inilah iman yang harus kita pegang teguh. Kita gak usah melihat mujizatnya. Mujizat terjadi gak terjadi itu nomor 2. Yang nomor 1 iman kita tetap mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, jangan meremehkan Tuhan. Kalau itu udah kita dapatkan, maka seperti Mesak, Abednego, dia mengalami musibah, dia mengalami tekanan, dia mengalami persoalan, dimasukkan ke dapur api. Bayangkan, ada apa ya, kayak film itu ada apa, slide-nya ya, promosi ya. Sebelum dia dimasukkan ke dapur api, itu tentara yang disuruh memanaskan 7 kali lipat panasnya itu, jarak jauh aja dia melemparkan kayu-kayu itu terbakar. Tapi itu tidak menjadikan Sadrak, Mesak, Abednego kendor nyalinya, takut nyalinya. Tapi dia tetap gak peduli, mujizat terjadi gak terjadi, gak peduli. Dimasukkan dapur api pun gak peduli. Tapi begitu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur api, mujizat terjadi. Yang dimasukkan berapa? 3, raja sampai tercengang-cengang. Yang dilihatnya berapa? 4. Karena apa? Tuhan enggak mengambil dapur api itu dengan diturunkan hujan. Mungkin kan terbuka kan bisa aja kan mujizat Tuhan. Waktu kau masuk dapur api hujan diturunkan. Akhirnya dapur apinya enggak jadi. Itu kan keinginan kita ya. Selalu kita kepingin yang gampang-gampang, yang instan, yang cepat. Sebelum kita masuk dalam persoalan, kita udah diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberi mujizat Tuhan. Tapi Tuhan enggak gitu cara kerjanya.
Cara kerjanya apa? Kita punya iman dulu, kita masuk dulu dalam persoalan yang diizinkan Tuhan. Melalui badai persoalan hidup kita, itu yang menguatkan kita. Sehingga melalui dapur api ini, orang-orang sekeliling kita tahu, sang raja tahu, Nebukadnezar, bahwa Tuhan menyertai setiap langkah-langkah orang benar di hadapannya. Ada amin? Jadi kita nggak perlu mengandalkan mujizat Tuhan, nggak perlu mengandalkan berkat-berkat Tuhan itu. Berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan menyertai. Menyertai siapa? Kita orang yang beriman. Ada amin? Mengerti sampai di sini? Jadi Sadrak, Mesak, Abednego mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena dia udah masuk ke dalam dapur api. Musa pun begitu. Ya. Dia waktu membelah lautan itu, dia melangkah dulu. Tabut perjanjian disuruh jalan dulu. Laut belum terbelah. Tapi begitu tabut perjanjian masuk ke laut itu maka terbelah jadi dua. Begitu juga dengan Joshua waktu menyeberang di sungai Yordan. Ya, jadi kalau kita percaya sama Tuhan, betul-betul kita sudah dekat sama Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita enggak butuh mujizat lagi, kita enggak butuh berkat lagi untuk mengandalkan Tuhan. Tapi apa yang kita perlukan? Kita selalu membangun perjumpaan dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita, seperti doa malam ini, kita membangun doa-doa kita di rumah kita berdoa, berpuasa. Kalau kita udah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yakin percayalah, segala masalahmu nggak mungkin Tuhan nggak bisa tolong, segala sakitmu nggak mungkin Tuhan nggak bisa sembuhkan. Ada amin? Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita masukkan? Kenapa kok sekarang jadi 4? Yang keempat wajahnya seperti anak dewa katanya, berapi-api. Makanya, oleh karena itu Raja Nebukadnezar mulai percaya siapa yang mengganggu Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego akan dihukum mati. Gara-gara mujizat terjadi bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, maka mungkin seluruh bangsa dari Nebukadnezar ini percaya kepada Tuhan. Ya, katanya gini, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Daniel 3:24-27, bayangkan, Tuhan menyertai, api pun gak mempan katanya, firman Tuhan yang nulis ya. Jadi Tuhan tidak menghalaukan atau melewati masalah musibah yang mereka hadapi dengan menyingkirkan dapur api seperti saya berkata tadi, tapi Tuhan menyertai. Yakin percayalah, setiap kita pasti punya persoalan hidup masing-masing, punya masalah masing-masing, tapi yakin percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Seperti Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Melalui badai masalah kehidupan, setelah kematian anak-anaknya, kehilangan berkat-berkat Tuhan, si Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia bisa berkata seperti ini. Setelah firman ini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Setelah mengucapkan ini, Ayub berkata, semua ucapanku, kutuk-kutukku kepada Tuhan, atau yang menghujat Tuhan, ku cabut katanya. Tapi setelah ini ayat selanjutnya, pemulihan terjadi, berkat Tuhan dinyatakan.
dia diberkati, dipulihkan 2 kali lipat dari semula. Jadi kesimpulan, saya undang tim PAW naik ke depan. Jadi kesimpulannya, mujizat terjadi belum tentu membawa pertobatan. Judul firman-Nya saat ini ya. Dan percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti mengalami mujizat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang membawa kepada keselamatan. Ayo kita naikkan satu lagu yuk. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Hari ini kita belajar saudara bagaimana kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Kita melihat perkara-perkara ajaib menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian juga kita semua, setiap orang percaya. Mungkin saat ini engkau datang ke doa malam mengalami pergumulan. Mungkin ada kekosongan di hatimu. Mungkin kau saat ini menjadi pribadi yang keras hati. Biarlah lagu ini membawa kita ke dimensi ilahi yang Tuhan inginkan. Saya rindu kita semua yang datang pada malam hari ini pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Angkat, buka kedua tanganmu saudara, dengan lembut katakan, bertemu Muka dengan muka, amin. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudara sendiri dengan lembut Syiralama Yesus. Ini doa kami Tuhan, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
waktu sembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara menyembah kepada Tuhan. Bebaskan rohmu di doa malam ini. Ini waktu pribadi saudara. Sembah Tuhan. Syaralah Yesus. Haleluya. 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 Ini gereja. Ini anak-anak Tuhan. Ora lama Yesus. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Siara lama Yesus. Siara siara lama Yesus. Mengalir kuasa penuhi setiap kami, penuhi urapanmu, penuhi kami. Saat ini kita mungkin sedang ada dalam doa puasa. Di doa puasa, jangan segan minta pada Tuhan. Kalau memang Tuhan memperkenalkan diri sebagai Bapa kita, tidak ada salahnya kita meminta. Tuhan pasti memberikan tanggung jawabnya sebagai Bapa kita. Saudara minta di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati aku Tuhan. Beri aku kesehatan. Beri aku kekuatan. Berkati aku secara materi Tuhan. Minta di hadapan Tuhan saudara, di rumah Tuhan. Minta dalam nama Yesus. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, katakan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan Saya undang jemaat bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menjadi
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih tinggi kita naikkan pujian kita. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Beri sorak-sorai terbaik. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Semua sembah kami, semua pujian kami tertuju padamu Yesus Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami belajar sesuatu Tuhan. Untuk kami benar-benar mencintai Tuhan. Mungkin kami sedang ada yang menantikan berkat, tapi kami rindu mau belajar. Ketika kami menanti jawaban doa kami terlebih dahulu harus mencintai Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Jo yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak setiap pelayan yang sudah ambil bagian malam hari ini, WL Singer, multimedia, pemain musik, semuanya Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa di hari-hari ke depan. Juga Bapak kami berdoa untuk gereja Tuhan ini. Biarlah malaikat Tuhan terus berjaga-jaga di setiap sudut ruangan yang ada di tempat ini. Kami menghalau iblis, setan, roh jahat, niat-niat orang berbuat jahat bagi gereja Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada beberapa problem di multimedia kami, tapi kami tahu Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Biarlah rumah ini menjadi rumah Tuhan. Rumah di mana anak-anak Tuhan bersimpu, menangis, meneteskan air mata, berteriak, menjerit, minta tolong kepada Tuhan. Dan biarlah ada telinga Tuhan, ada mata Tuhan tertuju di tempat ini. Kami rindu Tuhan melalui mimbar kudus mengalir berkat dari keluarga lepas keluarga,
pribadi lepas pribadi. Berkati yang sudah datang doa malam ini, hamba terbatas, Engkau yang tahu Roh Kudus pergumulan mereka satu persatu. Mungkin ada pergumulan orang tua di kampung, mungkin ada pergumulan tentang kuliah, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Semuanya biarlah itu menjadi kesaksian bagi kami di kemudian hari bahwa kami punya Allah yang sanggup, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami juga berdoa saudara-saudari kami yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka semua berada. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami rindu Tuhan. Kami akan bertemu di ibadah-ibadah yang lainnya Tuhan. Tuhan ringankan langkah kaki bagi jemaat yang mungkin sudah lama tidak beribadah. Mungkin ada yang malas beribadah. Kami menolak roh-roh kemalasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu jemaat Bethany Believers berapi-api di dalam Tuhan. Kami rindu ketika memuji menyembah Tuhan. Kami seperti Raja Daud menari dan melompat bagi Tuhan. Kami rindu revival terjadi di tempat ini. Kami rindu api Roh Kudus membakar setiap kami. Kami rindu Tuhan, tempat ini Tuhan menjadi pemulihan bagi hati lepas hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba juga yang menggembalakan dengan istri. Biarlah dapat lebih lagi Tuhan pakai, Tuhan yang upgrade, Tuhan yang perbarui, Tuhan yang terus tambah-tambahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah-ibadah kami, ibadah Bipro, ibadah doa malam, ibadah minggu, mungkin Sunday School Tuhan, semua ibadah yang ada juga kami yang sedang berpuasa. Berkati Tuhan, sertai, beri kami kekuatan sampai tanggal 30 selesai dengan sempurna Tuhan. Kami melakukan ini karena kami mau belajar mencintai Tuhan. Kami belajar mau taat dengan Tuhan. Mungkin masih banyak kekurangan kami Tuhan, tapi biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Mungkin sebentar Bapa kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan pulang kami, pertemukan di ibadah-ibadah lainnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum Bapa kami berpisah, kami rindu terima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Bajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lubung-lubungmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok bahkan sampai